Assalamualaikum, halo sobat PKS di mana saja berada, bersama Farah Izatunisa di sini. Sekarang Farah lagi ada di gedung DPRD Kota Depok, tempat di mana akan berlangsungnya rapat paripurna hari ini. Farah ingin mengajak sahabat PKS untuk menyapa Bukania. Kira-kira bakal seseru apa sih? Mari kita ikuti perjalanannya. Oke sahabat PKS, sekarang Farah lagi ada di ruangannya Ibu Kania, Sekretaris DPRD Kota Depok. Ibu, saya ingin bertanya, tadi kan habis rapat paripurna ya Bu? Nah, terus agendanya itu tentang apa sih Bu? Agenda paripurna yang barusan itu pertama paripurna, ada 2 paripurna tadi itu. Paripurna pertama mengenai pergantian antar waktu. Paripurna kedua penetapan rancangan peraturan DPRD mengenai kode etik. Seperti itu. Tadi yang paripurna pertama itu kan tentang PAW Bu. Itu PAW itu apa Bu? PAW itu pergantian antar waktu. Memang tidak banyak kita melakukan paripurna pergantian antar waktu dalam kepemimpinan Pak Ketua DPRD sampai saat ini, yang mana dari PKS juga beliau Pak Insinyur HTM Yesus Saputra, itu paripurna PAW yang kedua. Nah, paripurna PAW yang pertama waktu itu dari Gerindra juga. PAW itu pergantian antar waktu, artinya pada masa periode DPRD yang sekarang itu harusnya kan 5 tahun. Nah, tapi karena ada sesuatu hal, dalam hal ini kalau yang sekarang ada pengajuan dari Gerindra, sehingga anggotanya Gerindra yang harusnya sampai 2024 diganti menjadi sampai tadi ada Pak Haji Iman Yuniawan digantikan oleh Pak Haji Muhammad Sakam. Terima kasih banyak Ibu. Sahabat PKS, demikian tadi penjelasan dari Ibu Kania. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kita, dan sampai berjumpa lagi bersama Farha Izatunisa di channel Fraksi PKS. Farah ingin mengajak sahabat PKS untuk menyapa Pak Hafid Nasir, Ketua Fraksi PKS Kota Depok. Punten Pak Hafid, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Farha. Farha juga sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Pak, saya mau nanya, tadi kan ada rapat paripurna. Ya. Nah, terus agenda rapatnya itu tentang apa sih Pak? Alhamdulillah tadi telah terlaksana paripurna dengan 2 agenda ya. Yang pertama terkait dengan peresmian pemberhentian dan penggantian anggota DPRD terkait dengan penggantian antar waktu. Jadi memang di dalam mekanisme tata tertib DPRD Kota Depok diatur pergantian antar waktu buat anggota DPRD yang karena satu dan lain hal harus diganti. Dan yang kedua terkait dengan rancangan peraturan DPRD terkait dengan perubahan peraturan DPRD nomor 2 tahun 2018 terkait dengan kode etik anggota DPRD Kota Depok, Farha. Kode etik itu saya baru dengar Pak, itu artinya? Ya, jadi kode etik ini sebenarnya ada sebuah norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota DPRD Kota Depok, dan ketika anggota DPRD tidak melaksanakan norma-norma ini yang wajib ditaati dan dilaksanakan, maka ada sanksi. Jadi kami sebagai anggota DPRD harus mentaati apa yang memang menjadi peraturan DPRD terkait dengan kode etik daerah. Jadi ada kewajiban yang harus kita taati dan ada sanksi ketika memang tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Terima kasih banyak Bapak, sehat selalu. Sehat-sehat juga, salam buat keluarga di rumah. Oke sahabat PKS, demikian penjelasan dari Pak Hafid, Ketua Fraksi PKS Kota Depok. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kita. Farah ingin mengajak sahabat PKS untuk menyapa kakak-kakak caleg milenial. Dengan Kak Hansa bukan? Oh iya, Hansa. Ya, oh Hansa. Ingin nanya nih Kak, kan ini Kakak habis menghadiri rapat paripurna. Terus pengalaman baru Kakak apa yang Kakak dapat dari sini? Pengalaman baru tadi cukup menegangkan sih, tapi nggak seramai yang dibilang gitu. Mungkin karena pembahasannya belum sampai topik yang sensitif gitu. Tapi pengalaman aku seru sih sejauh ini, ngeliatin hal-hal baru yang ternyata kursinya tuh tataannya kayak gini loh, dan juga ternyata panggungnya di situ. Kita di kursi samping ngeliatin dari tribun atas gitu, lumayan enak dan mungkin pengalaman yang baru buat saya. Seru nggak? Kalau dibilang seru tergantung perspektif ya. Kalau kita kan sebagai penonton pasti mengamati aja ya. Tapi kalau misalkan kita yang melaksanakan, mungkin terlihat seru bagi saya. Terus tadi juga kan sempat jalan-jalan juga bersama Pak Adriana gitu ya ke fraksi PKS. Karena kebetulan saya juga dari Pancoran Mas, caleg milenial PKS. Jadi saya melihat sekitar, dan sekitar ternyata suasananya sangat berbeda dari apa yang saya bayangkan gitu. Dan lumayan sepi ternyata ya gedung DPRD, nggak seramai yang saya kira gitu. Satu lagi nih Pak,
kenapa kakak milih jadi caleg gitu? Apa motivasi kakak buat milih jadi caleg? Motivasi aku itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama restu orang tua, yang kedua ternyata jadi caleg itu adalah satu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kita nggak cuma bermanfaat dari diri kita sendiri, tapi juga untuk orang banyak gitu. Yang ketiga, emang tugasnya pemuda itu melek politik, dan saya aware dan saya adalah pemuda, makanya saya melakukan itu. Wow, sebenarnya. Masya Allah. Keren banget. Oke kak, satu kata untuk gedung DPRD. Satu kata untuk gedung DPRD, isinya orang-orangnya semuanya menarik. Oke sahabat PKS, demikian tadi obrolan Farha dengan caleg milenial kita Kak Khansa dari Dapil Pancoran Mas. Ikuti terus liputan PKS selanjutnya. Zahra tadi kan habis ikut rapat paripurna nih. Betul. Terus kesan kakak, pengalaman baru kakak selama di sini itu apa kak? Oh iya, ini tuh pertama kali ya, pengalaman pertama aku masuk langsung ke gedung DPRD Kota Depok dengan atas undangan gitu ya. Ternyata oh gini loh dalamnya gitu. Dari luar ketemu sama mobil-mobil bagus gitu kan, mobil-mobilnya para pejabat. Wah, aduh pengalaman banget deh. Bukan dari luar tuh dari tadi rasanya deg-degan, kayak panik apa yang harus dilakuin nih di dalam gitu, walaupun kita tahu tugas kita hanya cuma dengerin aja. Terus akhirnya masuk, lama-lama ternyata cair juga, maksudnya ternyata ya tidak semenegangkan itu, tidak kaku itu gitu ya, berjalan layaknya rapat aja gitu. Cuma mungkin mereka ini orang-orang yang memegang wewenang gitu terhadap satu kota kita gitu kan, jadi apa-apa yang mereka putuskan ini besar dampaknya pada kita sebagai masyarakatnya gitu. Tapi intinya ya selayaknya rapat gitu. Ternyata tidak perlu setegang gitu ya dalam bertemu para pejabat ini gitu. Sama ini kak, kenapa kakak mau masuk ke caleg gitu, dunia politik? Kan bisa orang takut gitu kak. Oke, kenapa? Aku kan kebetulan ini ya caleg dari PKS untuk daerah pilih Sawangan, Cipayung, Bojongsari. Terus kenapa akhirnya mau, atau kenapa kok nekat gitu kali ya? Memang setelah kita pelajari, setelah kita tahu lebih dalam, itu benar adanya bahwa orang-orang yang mengendalikan kota ini itu dibutuhkan banyak orang baik gitu ya. Bukannya aku mengklaim diri aku baik gitu, tapi aku insya Allah bisa diarahkan untuk menjadi baik gitu loh. Jadi oh ya berarti memang harus orang baik yang maju, nggak perlu aku pun gitu ya. Semua orang yang baik ini harus berlomba-lomba untuk memenuhi kursi-kursi ini gitu. Karena kalau nggak kita siapa lagi gitu, kalau nggak kita ya pasti bukan orang-orang baik yang akan memenuhi dong, karena ini adalah bangku yang diidamkan oleh banyak orang gitu sih. Satu lagi kak, beri satu kata untuk rapat paripurna hari ini. Rapat paripurna hari ini satu kata, wow. Wow. Oke. Sahabat PKS, demikian tadi obrolan Farha dengan Kak Zahra, caleg milenial Dapil Cipayung, Sawangan, dan Bojongsari. Sampai jumpa lagi bersama Farha di channel Faksi PKS Kota Depok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.